Perkembangan hukum akhir-akhir ini ya kan memang cukup menarik ya, sangat menarik perkembangannya. Ada yang kejadian di Sleman, kemudian ada yang kejadian di Komisi 3 yang mau jadi petani, ya kan kalau nggak dibawa presiden lagi. Terus kita nge-review yang dulu-dulu kalau ada petugas polisi yang nabrak tiba-tiba dia yang tersangka yang mati, ya kan yang jadi tersangka orang mati. Nah, jadi logika ini kan kita coba melihat ya perkembangan di sini, apalagi polisinya bilang kalau bukti cukup bisa naik tersangka. Ya betul. Akan tetapi aktualisasinya kalau namanya perkara zina ya kan itu mesti benar-benar saintifik. Kalau cuman berduaan kemudian tidak ada bukti fisik, ya boleh-boleh aja dicoba ya, diuji cobakan. Maksudnya gini, kalau kita berkaca dari perkaranya dulu Vicky Prasetyo sama Angel Elga, SP3, ya kan? Terus perkara-perkara lain yang 284 ya, perkara zina yang lainnya dulu-dulu ya, sebelum KWP yang baru, itu SP3 semua yang memang dihadirkan yang seperti ini. Apalagi ini kalau kita tanggapin dia sudah mengaku untuk pernah nikah siri ya, apalagi tambah rumit ini. Tapi kalau memang keyakinan gelarnya memang bisa naikkan tersangka dan bisa dilimpah, top itu. Ya mungkin sama kayak Kapolres Sleman kali dia belajarnya, ya bisa juga. Karena yang jadikan sebagai alat bukti yang kuat itu CCTV, Bang. Walaupun CCTV tersebut kata hanya Insanul itu sudah dipotong jadi 7 bagian, itu sudah tidak sah lagi, karena yang dari durasi 2 jam jadi potong 7 jam, itu kayak sudah diedit gitu, Bang. Gimana nih, Bang? Nah itu mah teknis ya, dalam artian itu kan ahli yang akan berbicara. Artinya keabsahan sebuah alat bukti itu dibuktikan dari ahli kan. Ini apakah bisa ini diterima apa enggak. Terus chain custody dari barang bukti ini masih oke apa enggak. Chain custody itu artinya keabsahan dari pengambilan barbuk itu sendiri. Artinya apakah sudah ditempered atau diedit atau dia di kacau-kacauin ya kan, atau di berubah-ubah, atau memang dia murni cara pengambilannya benar. Ya kalau kita berkaca dari perkaranya Jessica yang akhirnya ada si Pak Rismon yang ribut-ribut itu kan, ngata-ngatain kepolisian segala macam, akhirnya dia nggak pernah dibantah loh. Pak Rismon tuh dia ngata-ngatain bahwa memang si forensik ini penipu apa segala macam, terus melakukan perbuatan melawan hukum, itu nggak pernah dibantah. Artinya mungkin itu kemungkinan besar bisa diterima. Artinya memang faktanya begitu. Nah kalau memang rekayasa itu selalu begitu menghantui proses penegakan hukum karena kebijakan dari negaranya, pemerintahannya ke arah itu, saya nggak heran. Karena kan terus terang ya, guru besar korupsinya itu jadi pahlawan nasional. Jadi ketika kita mau mencoba bahwa ini bener loh, bener-bener mau secara hati yang bersih dan suci, nggak ada sifat-sifat korupsi sama sekali, tidak munafik untuk menegakkan hukum, ya itu jauh karena guru besar korupsinya jadi pahlawan nasional. Jadi logika berpikirnya untuk kita akan mendapatkan hasil yang terbaik mungkin agak sulit. Tapi kita tidak boleh berhenti berharap. Karena kenapa? Kita mencoba melihat prosesi gelar itu sesuai dengan hukum acara, dengan hukum kitab undang-undang hukum pidananya yang baru apa enggak, kan gitu. Artinya kita kan on favor si terdakwa. Terlapor. Nah, terlapor ini kan boleh membela diri. Nah, tapi ketika terlapornya sudah ngaku memang dia berzina, repot juga. Gitu. Bang, kalau ibaratnya tadi Abang bilang agak repot ini, terus akhirnya si Insanul berdamai dengan
Inara terkait yang laporan Inara yang pemalsuan data ya, yang dia menuduh ibaratnya si Insanul awalnya bilang singal atau masih bujang, terus akhirnya dia klarifikasi ke Polda dan akhirnya sudah berdamai, sudah tidak ada laporan lagi terkait Insanul, dan ya ada kemungkinan katanya akan rujuk kembali atau berdamai dengan Mawa. Ini semakin kompleks, semakin rumit. Gimana Mas Hukum menilainya? Sedangkan Mawanya dia tidak mau berdamai, dan proses hukum terus berlanjut. Iya. Ya artinya kan hipotesanya itu kalau memang si siapa namanya si pelapornya ini nggak mau berdamai, si Mawa ya. Nah terus si Insanulnya ingin kembali lagi, ya itu kan sah-sah saja. Jadi kan keinginan. Artinya cara dia untuk mencoba menyelesaikan masalah yang dia bikin sendiri. Karena terus terang ini masalah sebetulnya masalah domestik yang harusnya ditutup rapat-rapat dan diselesaikan secara ya pribadi ya. Tapi ini diumbar sampai kemana-mana. Artinya secara logika berpikir Muslim aja ini udah nggak karu-karuan, ini aib yang sangat yang diumbar-umbar. Nggak tahu siapa yang berharap dia masuk surga duluan, saya nggak ngerti nih. Nah, artinya kan siapa yang jual surga nih kan, ya biasalah itu di Indonesia tuh karena memang kita negara terbelakang, jadi secara dogmatis itu menghambat cara berpikir logis. Jadi logika yang harusnya dipakai untuk menyelesaikan masalah dipakainya dogma-dogma yang sebetulnya nggak bakal nyampe di dalam akal pikiran yang realistis. Nah, yang paling utama memang sebetulnya kalau memang ingin dihukum si siapa? Si Insanulnya, ya terus terang ya dicoba aja. Tapi seperti yang saya bilang tadi, menurut hemat saya di pasal 284 itu ketika pembuktian itu agak sulit sekali, karena memang apalagi misalnya orangnya nggak ngaku ya. Nah ngaku sekalipun kan kalau dia tidak ada sperma di dalamnya, nah itu juga susah juga. Di dalam lubang kemaluan itu harus ada sperma, itu baru kejadian itu bahwa tuh dia selingkuh. Tapi ketika dia memang pada faktanya statusnya dia tuh nikah siri, tambah sulit lagi. Sebetulnya masalah ini kepuasan batin sebetulnya, bukan pidananya, karena sebetulnya kalau dilihat konstruksi pasalnya sendiri, dan ini merupakan tindak pidana ringan di bawah 1 tahun hukumannya kan, dan dendanya juga cuma 10 juta di kategori 2. Kenapa nggak diselesaikan secara baik-baik aja gitu loh, ditutup rapat-rapat, di finish gitu loh. Mau ada drama kamu beristri 2, beristri 3, beristri 5, terserah. Tapi masyarakat Indonesia ini kan terus terang kan terbelakang. Karena kenapa dikasih MBG, iya kan? Nah ini untuk memajukan ini kan harus dipikirkan secara baik-baik. Karena kenapa? Ketika ada orang pintar yang mencoba menyampaikan kritik seperti Panji Pragiwaksono di Mensreya, orang beramai-ramai latah untuk menjilat terus bikin laporan. Nah, menurut saya tuh itu menunjukkan keterbelakangan yang betul-betul kasihan sebetulnya. Tapi nggak apa-apa. Itu bagian dari pembelajaran pendewasaan berdemokrasi supaya yang sebetulnya yang harus tegak berdiri itu adalah kepastian hukum dan keadilan itu sendiri. Nah, kita melihat bahwa sebetulnya si Insanul mencoba menyelesaikan ini dengan caranya dia. Jangan dia coba komunikasi, dia udah berdamai dengan si Inara. Nah tinggal si Mawa.